Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Umar Gani. Di sini saya akan mencoba membahas dua artikel dengan judul Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable dan Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Pendidikan terhadap Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak-anak di Wilayah Pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Di mana setelah saya membaca kedua artikel tersebut, yang mana isu yang dibahas terasa sangat relevan dengan kondisi pendidikan di daerah tempat saya mengajar. Artikel pertama menekankan pentingnya kualitas pendidikan yang berkelanjutan, sedangkan artikel yang kedua mengulas keterkaitan pembangunan infrastruktur pendidikan dengan akses dan kualitas belajar anak-anak di pedesaan. Persoalan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan. Misalnya, jarak rumah siswa ke sekolah yang relatif jauh, fasilitas laboratorium dan perpustakaan yang terbatas, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran yang belum merata. Persamaannya dengan artikel adalah sama-sama menunjukkan dampak positif pembangunan infrastruktur terhadap motivasi belajar. Namun perbedaannya di mana tempat saya mengajar, yaitu sudah ada dukungan pemerintah dan masyarakat melalui program BOS, DAK, dan CSR. Sehingga perkembangan sarana sekolah relatif lebih cepat dibanding konteks yang dibahas dalam artikel yang bersifat lintas negara berkembang. Dalam menghadapi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut, menurut saya diperlukan strategi yang lebih terpadu. Pemanfaat pemerintah dapat memperluas pemerataan bantuan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan, sementara sekolah dan masyarakat berkolaborasi menjaga keberlanjutan sarana yang ada. Guru perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan untuk mengembangkan pembelajaran yang kontekstual dengan kondisi pedesaan. Misalnya, melalui pendekatan berbasis potensi lokal atau lingkungan sekitar. Selain itu, integrasi nilai sosial budaya lokal ke dalam materi ajar penting dilakukan agar siswa tetap mengenal jati diri budayanya. Kebijakan pendidikan yang diambil pun sebaiknya tidak hanya bersifat top-down, tetapi melibatkan masukan guru, kepala sekolah, dan masyarakat sebagai pelaku langsung di lapangan. Sedangkan isi kedua artikel tersebut memiliki keterkaitan erat dengan materi modul 1 BMP, yaitu Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Modul tersebut menekankan bahwa tantangan pendidikan dasar di berbagai negara umumnya mirip, yaitu pemerataan akses, peningkatan kualitas guru, penyediaan fasilitas, dan penguatan kebijakan pendidikan. Artikel yang dibahas menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan dan kualitas pembelajaran adalah faktor kunci yang berlaku universal. Selain itu, artikel juga menegaskan pentingnya pendekatan kemanusiaan atau humanitarian approach dalam pendidikan serta relevansinya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan pendidikan layak sebagai hak setiap anak. Hal ini sejalan dengan gagasan dalam modul bahwa praktik baik pendidikan dasar di negara lain dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Tetapi tetap perlu disesuaikan dengan konteks sosial budaya setempat. Dengan demikian, kedua artikel tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas pendidikan di lapangan, khususnya di daerah pedesaan. Analisis ini menunjukkan perlunya penguatan kerja sama lintas sektor, peningkatan kapasitas guru, dan penyesuaian kebijakan yang lebih peka terhadap konteks lokal agar tujuan pendidikan berkualitas dan berkelanjutan dapat terwujud. Dalam perspektif studi komparatif, pengalaman ini juga memperkaya wawasan kita tentang bagaimana pendidikan dasar di berbagai negara dapat saling memberi inspirasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berdaya saing. Sekian hasil analisis saya terhadap kedua artikel tersebut.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.